Selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah. Di sini kita akan lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya yang membahas minggu lalu itu membahas sistem penerangan sepeda motor. Sebelum kita mulai, saya minta tolong ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bapak teman-temanku, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Jadi terima kasih Rafi telah memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan ini mendapat manfaat buat kita semua. Ya, sekarang saya absen dulu. Budi, Doa. Rafi, Doa. Rustan, Hadir, Pak. oh ya, hadir semua. Ya, baiklah. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita materinya mempelajari tentang apa? Pengisian sepeda motor. Minggu sebelumnya kita mempelajari tentang kelistrikan bodi dan sistem penerangan sepeda motor. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan saat ini, yaitu sistem pengisian sepeda motor. Apa sih pentingnya dari sistem pengisian sepeda motor ini? Mungkin ada sudah yang membaca-baca materi atau modul bahan ajar yang sudah saya berikan. Ada yang bisa menanggapi fungsi dari sistem pengisian sepeda motor dengan modul yang telah kita bagikan di classroom. Ya, saudara Rafi, Untuk menghidupkan lampu penerangan. untuk menghidupkan lampu penerangan. Ya, ini juga sebagai salah satu fungsi dari sistem pengisian. Ada yang lain? Ya, Pak. Ansar, Agar dapat menghidupkan motor starter. agar dapat menghidupkan motor starter. Ya, lagi-lagi yang komponen yang berperan dalam starternya apa? Aki dan motor starter ya. Selanjutnya, ada yang ingin tambahkan lagi? Saudara Ahmad. Nah, dengan tambahan Ahmad ya itu sudah melengkapi dari fungsi dan tujuan dari sistem pengisian tersebut. Ya, untuk menunjang kinerja sistem kelistrikan pada sepeda motor dengan melakukan pengisian arus pada baterai. Nah, kemungkinan yang kita akan bahas terkait hal yang sudah kalian tanggapi. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi dari sistem pengisian, kinerja dari sistem pengisian itu seperti apa, kok bisa mengisi arus pada baterai? Itu nanti akan kita bahas jauh lebih ke depannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya dengan menggali informasi melalui diskusi, ya nanti kita berdiskusi dengan kelompoknya atau dalam ruang kelas ini. Peserta didik mampu mengemukakan prinsip kerja dari sistem pengisian sepeda motor dengan benar, ya dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik siswa mampu menganalisis komponen dan fungsi komponen dari sistem pengisian dengan benar dan penuh percaya diri. Yang ketiga, melalui fungsi kerja praktek, peserta didik mampu menyajikan teknis perawatan sistem pengisian secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai SOP. Nah, di sini kita dihadapkan suatu masalah seperti yang sudah kita bahas di awal. Sistem pengisian, salah satu contohnya penyebab baterai sepeda motor itu lemah atau suat.
Ini sering terjadi kan? Sering terjadi. Nah, di sini kita akan mendalami apa saja penyebab baterai itu cepat suak atau tidak dapat digunakan dengan maksimal. Pernahkah kalian mendengar baterai atau aki sepeda motor itu lemah atau shock, atau pernah kalian alami? Sering ya? Nah, kira-kira itu sebelum kalian menggali informasi yang sudah saya berikan, kalian tahu nggak apa penyebabnya? Sudah? Kemungkinan kabel-kabel aktif itu mau ganti. Si Ahmad mendapat analisa bahwa penyebab aki sepeda motor lemah itu kabel-kabel akinya bongkar atau tidak kuat dalam pengencangan bautnya. Ya, ini juga termasuk penyebab baterai sepeda motor atau aki itu suak. Selanjutnya ada lagi? Ya, Biasanya terminal aki kotor. nah, terminal aki kotor. Ini dapat menghambat arus yang masuk ke aki. Ya, bisa. Betul. Lanjut. Ada lagi? Iya, Pak. Aldi? Springnya putus. Springnya putus. Ya, ini juga bisa. Tetapi ini langsung kondisinya semua listrikan tidak akan berfungsi atau mati total ya. Ya, ini juga bisa lah dikaitkan dengan komponen-komponen sistem pengisian. Selanjutnya, ya, Mungkin soket-soket kabel ada yang longgar. ya, ini bisa juga terjadi sebenarnya soket kabel bodi, kabel spool dan lainnya itu tidak maksimal sehingga menyebabkan arus pengisian itu tidak mengalir ke baterai. Ada lagi? Pak, Rapu. kemungkinan bisa saja statornya rusak atau terbakar. Ya, stator kalau bahasa bengkelnya apa? Full. Ya, spool atau kumparan pengisian itu sudah aus atau ada yang konslet sehingga terbakar sehingga tidak bisa menghasilkan arus listrik. Ya, ini dengan antusias kalian semua jawaban atau tanggapan kalian ini sudah sangat mendekati dari penyebab-penyebab sepeda aki atau baterai sepeda motor itu suak. Ya, nah di sini kita akan membentuk kelompok untuk membahas LKPD yang telah saya bagikan di classroom. Nah, nanti sumber belajarnya bisa di modul bahan ajar yang sudah saya bagikan pada link YouTube maupun modul buku yang kita gunakan di sekolah ini. Ya, sekarang kalian berdiskusi membentuk kelompok untuk membahas dan menuangkan hasil LKPD menurut kelompok kalian masing-masing. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya, Bapak beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas LKPD tersebut. Ya, bisa dimulai. Kalian berdiskusi, Bapak beri waktu untuk mempresentasikan hasilnya nanti. Masing-masing kelompok tampil ke depan dengan waktu 30 menit. Untuk modul ajarnya yang sudah Bapak bagikan di classroom bisa dibuka untuk menggali materi yang dikaitkan dengan tugas LKPD. Bisa kalian lihat. Baiklah, saatnya kita akan menampilkan hasil diskusi kelompok masing-masing yang sudah saya bentuk dan mengerjakan hasil tugas LKPD-nya. Nah, dari hasil diskusi kelompok, nanti perwakilan kelompok menampilkan presentasinya di depan. Ya, saya beri kesempatan untuk kelompok pertama untuk maju ke depan. Ya, saudara Ahmad Nur.
prinsip kerja dari sistem pengisian. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem pengisian sepeda motor. Bila suatu alat mengatar dililitkan pada inti besi, lalu didekatkan dan dijauh oleh sebuah magnet, maka akan timbul industri listrik. Nah, di industri listrik tersebut dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC. Semakin kuat lakukan magnet pada inti besi, maka semakin banyak arus listrik yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin lemah lakukan magnet pada inti besi, maka semakin sedikit juga arus listrik yang dihasilkan. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Ahmad Nur. Ya, selanjutnya kelompok 1 untuk penerapan pada komponennya bisa ditambahkan. Ya, saudara Aksar, silakan untuk menambahkan. Saya di sini akan menambahkan prinsip kerja dari sistem pengisian sepeda motor. Ketika mesin berputar, maka magnet akan berputar mengelilingi stator sehingga menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Setelah itu mengalirkan arus ke regulator. Regulator memiliki dua fungsi, yaitu membatasi tegangan dan mengubah arus AC ke desa atau ke arah. Ya, beri tepuk tangan untuk penjelasan kita. Ya, tadi kita telah mendapatkan penjelasan dari kelompok 1 bagaimana sih prinsip kerja dari sistem pengisian sepeda motor tersebut. Ya, di sini nanti dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa pada inti kawat yang dililitkan pada sebuah besi atau pada inti besi, kemudian mendapatkan perlakuan kemagnetan atau didekatkan dan dijauhkan oleh sebuah magnet. Dalam hal ini rotor itu berputar nantinya. Nah, itu akan menghasilkan arus bolak-balik. Semakin tinggi putaran magnet berputar atau semakin tinggi putaran mesin, itu akan juga menghasilkan arus AC yang besar pula. Nah, untuk membatasi arus yang besar yang dihasilkan oleh stator dan rotor tadi, maka diperlukanlah regulator. Jadi regulator ini mestinya membatasi arus yang akan dihasilkan ke baterai, dan juga regulator dan rectifier ini dan juga menyearahkan arus. Arus apa yang pertama dihasilkan? Arus AC atau bolak-balik. Nah, setelah melewati regulator, melewati rectifier atau diode, akan dirubah arusnya menjadi arus DC atau arus arah yang nantinya akan disalurkan atau diisi. Ya, diisi arus dari rotor dan stator. Regulator akan mengisi baterai dengan arus DC atau arus arah. Ya, itu sudah penjelasan dari prinsip kerja sistem pengisian sepeda motor. Ya, selanjutnya kelompok 2 untuk menampilkan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengisian. Ya, kelompok 1 perwakilannya bisa menjelaskan apa saja komponen dan fungsi dari komponen sistem pengisian tersebut. Komponen yang pertama adalah sumber tegangan atau alternator yang terdiri atas stator dan rotor, yang dimana jika motor menyala, magnet memutari stator yang akan menghasilkan energi arus bolak-balik untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari putaran mesin menjadi tenaga arus listrik bolak-balik atau arus AC. Ya, beri tepuk tangan untuk penjelasan pertama ini. Selanjutnya komponen selanjutnya apa? Baterai.
Ya, bisa dijelaskan? Komponen yang kedua adalah baterai. Baterai berfungsi untuk menyimpan tenaga listrik yang dihasilkan oleh sistem pengisian. Baterai ini umumnya digunakan untuk pengguna sepeda motor. Baterai ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu baterai atau aki kering dan basah. Ya, beri tepuk tangan untuk penjelasan dari tadi. Selanjutnya masih ada komponen yang lain? Ayo, kelompok dua. Nah, regulator receiver merupakan rangkaian komponen elektronik. Fungsi utama receiver adalah sebagai pengerak arus bolak-balik yang dihasilkan alternator menjadi arus arah. Pada sistem pengisian sepeda motor, receiver juga berfungsi sebagai pengatur atau pembatas regulator arus dan tenaga pengisian yang masuk ke baterai maupun lampu-lampu pada saat tegangan baterai sudah penuh maupun pada putaran tinggi. ya, beri tepuk tangan untuk menjelaskan fungsi dari regulator rectifier. Ya, di sini regulator rectifier mempunyai dua fungsi. Ya, fungsinya ada dua. Jadi yang pertama sebagai pembatas arus atau intinya arus tidak boleh melewati batas maksimal yang akan dialirkan ke baterai. Nah, selain pembatas, regulator rectifier juga untuk mengubah arus AC menjadi arus DC atau arus bolak-balik menjadi arus searah yang akan dialirkan ke baterai. Selanjutnya, komponen selanjutnya masih ada? Ya, ayo. Fuse atau sekring. Komponen yang keempat adalah sekring. Sekring ini merupakan komponen pengaman yang digunakan untuk membatasi pengisian dari kelebihan beban maupun hubungan singkat dan dirangkai secara seri dengan beban. Ya. Sekring ini mempunyai dua tipe, yaitu tipe cartridge ataupun saya sebut dengan tabung, dan tipe blade saya sebut dengan tipe pipi. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi sudah ditampilkan semua hasil kerja KPD dua kelompok tadi. Yang pertama, prinsip kerja dari sistem pengisian. Ya, semua sudah paham ya bagaimana prinsip kerjanya tadi? Bagaimana sistem pengisian dapat mengisi baterai? Ya, sudah dijelaskan tadi pada kelompok 1. Terus kelompok 2 juga sudah menjelaskan apa saja komponen-komponen dari sistem pengisian tersebut. Ya, selanjutnya kita akan menganalisa apa sajakah yang dilakukan dalam pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan sepeda motor tersebut. Dengan membahas modul yang sudah kalian baca, ada yang bisa menanggapi? Ya. Pemeriksaan juga ada elektrolit baterai, apakah kurang atau cukup, memeriksa beresiko elektrolit baterai, memeriksa terminal baterai, jika terdapat kotoran harus dibersihkan. Nah, ya, itu salah satu analisa pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan pada sistem pengisian. Yang pertama, pengecekan atau pemeriksaan kondisi baterai, baik dari air elektrolitnya, tegangan baterainya, dan juga kebersihan dari terminal-terminal baterai. Selanjutnya, ya, saudara Budi, Memeriksa tahanan starter dengan menggunakan OAM meter. Jika tahanan melewati batas standar, maka dilakukan pergantian. ya, memeriksa tahanan spool atau tahanan starter. Nah, ini juga bisa dapat dilakukan
untuk mengecek apakah sistem pengisian tersebut normal atau tidak. Ya, jadi kita ukur tahanan dari stator atau kumparan spool. Selanjutnya apa lagi? Ya Pak, Ya, saudara Aldi. memeriksa tegangan aki. Jika tegangan kurang dari 12 volt, maka dilakukan pengetesan aki. Nah, pengecekan tegangan aki sepeda motor. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Ya Pak, memeriksa tegangan pengisian diatur dengan mesin dalam keadaan hidup pada putaran 5000 rpm. Pengisian tegangan yang diatur. Ya, ini intinya posisi di atas putaran stasioner. Jadi mesin dihidupkan, lalu dihubungkan kabel positif dan negatif aki ke voltmeter. Ya, jadi kita lihat tegangan yang dihasilkan jika mesin hidup itu semakin bertambah dengan batas standar 14 volt. Ya, itu maksud salah satu pemeriksaan dan perbaikan sistem pengisian. Ada lagi? Pak, Ya, Ransar. dalam memeriksa tegangan pengisian yang diatur, hasil ukuran tegangan pada voltmeter menunjukkan hasil 14 sampai 16 voltmeter pada 5000 rpm. Jika hasil ini dibawa melewati standar, maka diperlukan pergantian regulator rectifier. Ya, ini ada penguatan tambahan dari Ransar dalam pemeriksaan tegangan pengisian yang diatur pada putaran mesin 5000 rpm itu harus sesuai dengan standar nilai tegangannya. Jika di bawah atau melewati batas, berarti regulator rectifiernya bermasalah. Dengan kata lain, kita harus mengganti regulator rectifier tersebut. Ya. Lalu masalah-masalah yang terjadi tadi apa saja dan apa analisa kalian terhadap kerusakan dan tindakan yang sebaiknya dilakukan pada sistem pengisian. Ayo, yang bisa menanggapi? Ya, saudara Rafi. Permasalahannya satu, tidak ada arus listrik kunci kontak dalam keadaan hidup. Tidak ada arus dan kunci kontak dalam keadaan hidup. Penyebabnya apa? Baterai bisa mati, Pak. Baterai terus mati ya. Dua, kabel baterai lepas atau putus. Kabel baterai Lepas atau putus. kabel ya. Baterai juga bisa putus, Pak. Baterai juga putus. Tindakannya apa? Memeriksa aki atau mengisi air aki. Memeriksa tegangan aki, memeriksa atau mengisi air aki. Ya. Yang kedua, melakukan pementasan baterai. Melakukan pementasan baterai jika tegangan kurang dari 12 volt. Ya, betul. Memeriksa atau ganti regulator dan alternator. Memeriksa atau ganti regulator dan alternator. Ya, ini juga salah satu tindakan yang kita lakukan jika pengisian tidak normal. Selanjutnya ada lagi? Ya Pak, Ya, sudah Ustaz. masalahnya yang adalah tenaga listrik lemah, kunci kontak dalam keadaan hidup. Ya, Penyebabnya baterai lemah, kabel baterai longgar atau kendor. Tindakannya periksa atau mengisi air ecu, mencari baterai, memeriksa atau ganti regulator dan alternator. ya. Untuk evaluasi pengetahuan kita hari ini, kalian mengerjakan soal pilihan ganda berikut berjumlah 10 dengan langsung mengisi pada lembar kertas yang selembar yang telah dibagikan dengan menuliskan nama kelas kalian di pojok atas. Ya, pengerjaan soal kita mulai. Langsung memilih jawaban yang paling tepat.
di sini kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, dengan antusias. Bapak sangat senang sekali bahwa pembelajaran kita hari ini sudah melakukan pembelajaran yang aktif. Siswa dapat berkolaborasi sesuai kelompok dan berkomunikasi dan telah melaksanakan unjuk kerja praktek yang kita lakukan. Sekarang Bapak ingin kalian menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Bahwa penyebab baterai atau aki sepeda motor dapat kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu komponen-komponennya, sehingga tidak langsung mengganti baterai atau aki tersebut. Ya, ini dari rangkaian pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa aki yang rusak atau lemah atau kelistrikan yang lemah itu tidak bisa kita langsung analisa baterainya yang kita ganti. Kita langsung kita vonis bahwa baterainya atau akinya yang lemah atau rusak. Jadi kita harus mengecek seluruh rangkaian dari komponen sistem pengisian sepeda motor. Ya, dengan kata lain kita dapat memeriksa baterai, memeriksa soket, komponen sistem pengisian, soket regulator, soket starter. Itu dengan kata lain tidak langsung mengganti aki tersebut. Ya, selanjutnya Pelajaran kali ini saya dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada sistem pengisian dengan menganalisis kinerja sistem pengisian tersebut, dimulai dari pemeriksaan alternator, regulator, rectifier, sekring, dan baterai. ya, kalian dapat langsung bagaimana sih menganalisa kerusakan pada sistem pengisian atau pada listrikan sepeda motor, baik dari pengecekan baterai, pengecekan alternator, pengecekan starter maupun regulator rectifier sudah kita lakukan bersama. Jadi ini ada kompetensi kalian bertambah dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, ada lagi kesimpulan yang lainnya? Ya, kalau tidak ada, karena kita sudah di penghujung kegiatan, jadi di sini kita telah menyelesaikan kompetensi sistem pengisian sepeda motor. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi di sistem pengapian sepeda motor. Ya, nanti modul teman ajar tetap saya bagikan dahulu seperti yang kemarin. Nanti kalian bisa baca di Google Classroom. Ya, untuk siswa yang belum mencapai standar KKM minimal 70 nanti akan mengadakan remedialnya berupa materi ajaran tambahan ataupun tugas-tugas lainnya, dan materi pengayaan yang sudah mencapai KKM nanti mendapatkan soal-soal yang lebih kritis, yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Jadi kita sudah masuk di penghujung acara, penghujung kegiatan pembelajaran. Dan saya harap kalian lebih semangat lagi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semua penuh antusias, penuh semangat, lebih aktif lagi untuk pembelajaran yang akan kita lanjutkan minggu depan. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Baiklah, tetap semangat. Nah, ini di sini kita akan melaksanakan pemeriksaan dan perawatan dari komponen sistem pengisian. Jadi prosesnya nanti secara individu atau bergantian tiap siswa. Jadi saat proses pemeriksaan dan pengukuran itu dilakukan masing-masing siswa. Jadi yang menunggu giliran bisa duduk di
bangku tunggunya. Ya, nah yang pertama ini Raffi dan Aldi bisa melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengukuran baterai. Ya, ini lembar kerja yang kalian gunakan. Nah, yang lain bisa duduk di bangku yang telah disediakan. Jadi dicek level air elektrolitnya. Coba dilihat air elektrolitnya sudah berkurang atau sudah normal. Nah, jadi kan boleh diisikan. Bisa ditambahkan. Ya, perlu isi sampai Isi dah. Nggak apa-apa. ya, oke, jangan tumpahan. Lihat levelnya ada yang di atas. Ini level 4. Kamu parah nih. Ambil tulis lembar kerjanya. Nah, pembersihan sudah dibersihkan. Tapi yang seperti tadi, ya, sudah diangkat. Hitam itu berarti asli. Ya, itu masih normal ya, dengan standar 12,32 volt ya, standarnya 12 ke atas itu kita anggap standar dari tegangan baterai. Ya, sekarang coba dihidupkan. Lepas dulu. Nah ini jadi setelah kita rawat, kita bersihkan kondisi baterai, terus kita ukur tegangannya. Nah, jadi fungsi baterai dapat bekerja dengan sempurna, yaitu dapat menghasilkan tegangan dari 12,32 volt. Ya.